Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak final Piala AFF 2020. Pertandingan kali ini sekaligus menjadi momentum tim Garuda untuk balas dendam usai kalah dari Thailand pada final Piala AFF 2016 lalu. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Thailand pada babak final Piala AFF 2020. Final Piala AFF 2020 ini merupakan final ke-6 bagi Timnas Indonesia melangkah ke partai puncak turnamen bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Prestasi terbaik Timnas Indonesia hanyalah 5 kali lolos ke final, namun berujung runner-up. Beban berat pun dipikul Timnas para punggawa skuad Garuda. Pasalnya, Indonesia ditargetkan juara oleh PSSI. Selain target juara, pertandingan kali ini sekaligus menjadi momentum tim Garuda untuk balas dendam usai kalah dari Thailand pada final Piala AFF 2016 lalu. Sempat mengalahkan Thailand pada leg pertama dengan skor 2-1. Namun saat leg kedua, Thailand berhasil mengalahkan Indonesia 2-0. Harapan untuk juara pun kandas karena Indonesia kalah agregat 3-2 oleh Thailand. Kini ajang Piala AFF 2020 diharapkan dapat menjadi ajang balas dendam, sekaligus merebut gelar juara Piala AFF untuk yang pertama kalinya. Pertandingan Indonesia kontra Thailand akan berlangsung dalam 2 leg. Laga pertama digelar Rabu malam dan yang kedua pada Sabtu malam di Stadion Nasional Singapura. Pemirsa, bagaimana peluang Indonesia di final Piala AFF 2020? Bisakah Indonesia membalas dendam sekaligus merebut gelar juara? Sudah hadir bersama kami Bima Sakti, legenda Timnas Indonesia. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam Mbak Anissa. Pak Bima, jika kita baik Pak, alhamdulillah sehat-sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Bima, jika kita lihat 2016 Indonesia kalah dari Thailand dan terpaksa jadi runner-up di Piala AFF 2016. Kesalahan dari 2016 yang bisa kita perbaiki di 2021 kali ini, apa saja Pak Bima? Yang pertama masalah mental ya, karena 2016 kemarin kan sistemnya waktu itu belum pandemi dan sistemnya juga home away di Pakansari maupun di Bangkok waktu itu di Thailand. Dan tahun ini sedikit berbeda karena semuanya dipertandingkan di Singapura dan kita sama-sama menjadi tim tamu. Saya pikir ini peluang ya, peluang besar. Yang paling terpenting sekarang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mental kita harus persiapkan, kemudian jangan sampai terjadi lagi 2016 kan kita juga sempat bukan mengingat-ingat ya, Abdul Lestaluhu sempat emosi menendang bola ke benchnya Thailand. Kalau bisa ini jangan sampai terulang lagi dan ini menjadi pembelajaran ya. Artinya pemain harus fokus setiap pertandingan dari detik per detik, menit per menit agar hasilnya lebih baik. Mungkin itu Mbak Anissa. Baik Pak Bima, kalau misalnya dilihat dari pola strateginya yang dimiliki Indonesia maupun yang dimiliki oleh Thailand jika kita bandingkan dari 2016 ke 2021 ini, apa yang berbeda? Yang berbeda pasti masalah formasi Coach Sintayong dari mulai babak penyisian sampai terakhir kemarin di semifinal leg pertama, leg kedua melawan Singapura, banyak perubahan-perubahan ya. Artinya kita juga menunggu besok kejutan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Tapi saya yakin Coach Sintayong udah memikirkan semua dan mempunyai formasi jitu buat menghadapi Thailand besok. Itu Mbak Anissa. Baik, Pak Bima, sejauh ini apa kira-kira kelemahan dari tim Thailand, timnas Thailand yang bisa menjadi peluang atau dimanfaatkan oleh timnas Indonesia? Mereka saat menyerang dua fullbacknya itu sering naik ya. Dia memang dua fullbacknya memang aktif sekali membantu serangan. Oleh sebab itu kita memanfaatkan transisi positif kita karena kemarin juga
sewaktu melawan Singapura sempat terjadi momen yang bagus ya dari Asnawi. Dia merebut bola, kemudian dia bawa bola, running with the ball, kemudian wall pass dengan Witan, dan itu semoga aja bisa sering terulang di momen pertandingan besok sehingga kita bisa mencuri poin di awal-awal pertandingan, gitu Mbak. Baik, Pak Bima, kira-kira yang diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong besok apakah akan memperlakukan seperti ketika melawan Malaysia? Lebih main cepat dan agresif atau lebih ke full defensif seperti yang dilakukan saat Vietnam, sorry. Saya pikir besok ini ada pertandingan pertama di leg pertama ya, hari Rabu malam besok. Saya pikir ini juga hal yang penting, artinya kita harus bisa memaksimalkan kesempatan ini. Kalau bisa menang ya bersyukur, begitu menang di leg kedua nanti di hari Sabtu saya pikir lebih mudah gitu. Dan itu bisa dilihat dari tim Thailand kemarin waktu mereka semifinal melawan Vietnam. Di leg pertama mereka keluar menyerang aktif sehingga mereka bisa membuat gol 2 di leg pertama, kemudian di leg kedua mereka lebih defend gitu, dan itu terlihat sekali bagaimana tim Vietnam melakukan serangan, memborbardir pertahanan Thailand, tapi mereka tetap organisasi pertahanannya sangat terapi dan bagus ya. Pak Bima, tadi Anda sempat mention soal kekuatan mental yang dimiliki oleh timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Lebih banyak yang muda-muda, banyak yang di bawah 25 tahun, dan yang paling senior masih 36 tahun. Menurut Anda untuk memperkuat mental adik-adik ini seperti apa? Karena kadang-kadang Indonesia unggul di awal, terus pas terakhir-terakhir sudah mulai melambat, seakan-akan mentalnya down gitu. Ya ini yang kita harapkan, sama-sama berharap ya Mbak Nisa ya. Saya pikir dari mulai penyisian kemarin sampai pertandingan terakhir semifinal kemarin, ini kolaborasi yang bagus ya antara pemain senior dengan junior, dan ini juga salah satu target dari Coach Shin Tae-yong. Mereka ingin ada regenerasi ya di timnas kita, jadi nggak berharap sama pemain-pemain yang senior terus. Jadi di sini mereka memang melakukan perpaduan antara pemain junior dan senior, dan yang di sini yang perlu diwaspadai adalah memang masalah mental. Jangan sampai mereka besok, kita inginnya menang, tapi kan namanya sepak bola tidak seperti matematika. Ya, artinya bisa aja kita ketinggalan dulu, tapi tetap semangat, tetap fokus, tetap mendengarkan dan melihat instruksi dari Coach Shin Tae-yong agar skema main tidak berubah, kemudian mental juga nggak terganggu. Dan jangan sampai terprovokasi oleh situasi di luar lapangan. Nah itu dia, Pak Bima, Anda sebagai legenda sepak bola Indonesia yang pernah membela timnas Indonesia, apa sih Pak Bima yang paling menjatuhkan mental ketika bertanding, terutama di final? Ya, tahun 2000 waktu itu kita final juga ya melawan Thailand, tapi waktu itu memang turnamennya waktu itu masih Piala Tiger di Thailand. Kemudian 2002 juga kita juga final ya di Jakarta melawan Thailand juga, dan ini memang pengaruh sekali gitu. Kalau kita nggak fokus ya berbahaya buat kita. Ya contohnya seperti waktu kita 2010 ya kan, waktu itu si tim home away juga saat melawan Malaysia. Waktu itu sahabat kita Coach Marcus Horizon kan sempat kena cahaya sinar sehingga terpengaruh, berhenti permainan. Nah ini mengganggu juga konsentrasi pemain semuanya. Oleh sebab itu tadi yang saya sampaikan, pokoknya fokus ke lapangan, tidak usah terpengaruh dengan situasi di luar lapangan seperti kemarin saat melawan Singapura. Mungkin cepat terganggu dengan kondisi di bench, kemudian di belakang bench juga ada pemain kita juga sempat ribut dengan penonton, dan itu juga masuk di media sosial gitu. Saya pikir pokoknya fokus permainan agar kita bisa memenangkan pertandingan. Itu sih Mbak Nisa. Siap. Insya Allah besok menang dan dendamnya dibayar tuntas ya Pak Bima ya.
Amin, semoga aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Bima Sakti, legenda sepak bola Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom.